wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil laporan kami dari angkatan 19, yaitu simulasi sistem dinamik produksi motor dengan menggunakan software Vensim di PT PDIP. Dengan sistem dinamik merupakan metode yang dapat menggambarkan proses, perilaku, dan kompleksitas dalam sistem. Model yang berbasis sistem dinamik dapat digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan dan bahkan kebijakan. PT PDIP ini merupakan sebuah produksi manufaktur yang memproduksi motor lalu menerapkan produksi make to stock yang dimiliki untuk setiap bulannya. Belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen, maka kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis untuk mengetahui beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT PDIP ini dapat dilakukan menggunakan software Vensim. Dari hasil output pada keempat skenario yang dibuat, yaitu skenario pertama yang dipilih adalah skenario tersebut tidak terdapat penurunan ketersediaan baku motor yang signifikan sehingga bahan baku itu pada saat produksi tidak akan mengalami kekurangan dan produksi motor dapat berjalan secara baik. Dengan perencanaan bahan baku menggunakan konsep manajemen produksi mengenai cara yang tepat dalam melakukan perencanaan kebutuhan untuk proses produksi, sehingga dalam melakukan perencanaan bahan baku, industri memilih menggunakan bahan baku dengan kualitas yang terbaik, ukuran yang sesuai dengan standar, dan volume yang sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Lalu penentuan perencanaan bahan baku yang optimal merupakan suatu kegiatan penting untuk proses produksi. Hal ini perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan kegiatan dari berbagai fungsi dalam suatu sistem industri. Seperti perencanaan bahan baku dalam proses produksi, Bambang tahun 2020. PT PDIP ini merupakan perusahaan di bidang produksi motor make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki terlihat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antara variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan menggunakan beberapa skenario agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Secara umum, informasi diartikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berarti atau lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Lebih mudahnya, informasi merupakan data yang terlebih dahulu diklasifikasikan atau diinterpretasi atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, model dinamis
berupaya untuk menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi sebagai bahan informasi formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Berbagai kegiatan seperti konseptualisasi, formulasi, dan menggunakan aplikasi. Lalu kelebihan model sistem dinamis pertama, memahami fenomena yang kompleks. Hal ini diindikasikan sebagai upaya memahami apa yang terjadi secara aktual. Kedua, dibutuhkan konseptualisasi untuk menggabungkan suatu dari setiap kebijakan yang menjadi rujukan. Salah satu software yang digunakan yaitu software Vensim. Ini merupakan dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System. Prinsip kerja aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi objek. Lalu metode penelitiannya dengan latar belakang di atas dapat disimulasikan dengan menggunakan software Vensim. Software Vensim atau perangkat software untuk membuat simulasi model sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System. Data yang telah dikumpulkan dan diolah membuat model ini dan simulasi sistem dinamik. Yang pertama, tahap pengumpulan data. Data yang dibutuhkan yaitu data yang pertama, data aktivitas gudang. Yang kedua, data waktu pengukuran. Yang ketiga, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang. Yang keempat, data equalization, faktor yang memenuhi proses produksi motor. Lalu untuk data real pada tahun 2020 yaitu 2100, pada tahun 2023 yaitu 3100, pada tahun 2024 yaitu 4650, pada tahun 2025 yaitu 6500, pada tahun 2026 yaitu 8500, pada 2027 yaitu 11.500. Lalu manfaat ini yaitu yang pertama mulai menuju studi pustaka dan studi lapangan, lalu masuk ke rumusan masalah, lalu masuk lagi ke penetapan batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu masuk ke pengumpulan data, yang pertama data aktivitas gudang, terus waktu pengukuran, lalu kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, lalu pengolahan data, software Vensim, lalu verifikasi dan validasi. Jika tidak akan kembali ke pengumpulan data, jika ya akan masuk ke hasil dan pembahasan, lalu akan masuk ke kesimpulan dan syarat. Untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh partner saya Iqbal dengan NPM 120 angkatan 2019. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iqbal dari kelompok 12 akan melanjutkan presentasi dari tugas saya yaitu pada preferensi. Pertama-tama untuk memulai preferensi ini kita klik file, kemudian klik model. Untuk inisialkan kita ganti tahun yang akan kita awali dengan tahun itu 2002. Kemudian untuk tahun 2000 kita ganti menjadi 2007. Untuk time step-nya kita tetap 1, kemudian unit pertanyaan dari month kita ganti menjadi year. Dengan kita per tahun. Kemudian di sini kita akan membuat causal diagram dari studi kasus yang kelompok saya berikan, yaitu studi kasus sistem produksi motor. Pertama-tama kita memberikan variabel sini. Karena bahan baku produksi motor yang kita gunakan di sini itu merupakan impor baja dari luar negeri, maka di sini kita akan menuliskan hasil impor. Kemudian kita kasih lagi ini.
Ini kita lebih lagi ketersediaan bahan baku dari bekerja. Kemudian ini ada jumlah permintaan juga. Kemudian di sini kita akan memberikan suatu variabel lagi, di mana variabel tersebut mempengaruhi dari hasil impor. Lalu variabel yang mempengaruhi hasil impor di sini adalah yang pertama ada GDP atau gross domestic product. Lalu ada dana impor, dana untuk impor. Lalu yang ketiga ada kurs negara yang mempengaruhi impor dari bahan baku motor itu sendiri. Lalu kita juga di sini memberikan variabel yang dimana variabel ini mempengaruhi hasil hasil impor, tapi mempengaruhi gagal impor. Yang pertama di sini ada cuaca yang buruk. Kemudian ada produk baja yang kocak. Kemudian di sini kita akan memberikan variabel juga pada jumlah permintaan, yang dimana variabel mempengaruhi jumlah permintaan adalah penurunan permintaan serta peningkatan permintaan. Setelah kita memberikan semua variabel di sini yang mempengaruhi variabel-variabel tertentu, kemudian di sini kita akan memberikan tanda panah dengan cara mengklikkan arrow. Di sini dana impor mempengaruhi hasil impor, kemudian GDP mempengaruhi hasil impor, kurs negara mempengaruhi hasil impor. Lalu untuk jasa buruh mempengaruhi gagal impor di sini, lalu untuk cacat mempengaruhi gagal impor. Lalu di sini peningkatan permintaan mempengaruhi jumlah permintaan, kemudian menurun permintaan mempengaruhi jumlah permintaan. Lalu di sini gagal impor nantinya akan mempengaruhi hasil dari impor baja itu sendiri. Kemudian hasil impor akan mempengaruhi ketersediaan dari bahan baku. Lalu jumlah permintaan akan mempengaruhi ketersediaan bahan baku baja itu sendiri. Setelah kita memberikan tanda panah dari setiap variabel, kemudian setiap tanda panah ini kita akan memberikan nilai plus atau minus per tanda panah. Untuk GDP di sini kita akan memberikan nilai tanda plus. Untuk kurs negara kita berikan nilai plus. Dana impor di sini kita memberikan nilai plus juga. Cuaca buruk kita memberikan nilai plus. Untuk cacat kita memberikan nilai plus juga. Untuk peningkatan permintaan di sini kita memberikan nilai plus. Untuk penurunan kita memberikan nilai minus. Untuk tanda panah gagal impor pada hasil impor ini kita memberikan nilai minus. Hasil impor ke ketersediaan bahan baku kita memberikan nilai plus. Untuk
tanda panah jumlah permintaan, kita bisa memberikan nilai tanda minus. Setelah kita membuat causal loop diagram, kita akan memulai membuat yang selanjutnya, yaitu membuat stock loop diagram. Pertama-tama setelah kita membuat causal, kita akan meng-screenshotting terlebih dahulu. Setelah selesai, kita masuk ke model baru lagi. Pertama-tama kita klik save. Kita beri nama sesuai dengan mau kita. Untuk inisiatifnya tetap 2022, penandanya tetap 2020. Kemudian untuk teksturnya tetap 1. Jadi pertama kita tetap year. Kemudian kita lanjut membuat stock diagram. Pertama-tama kita di sini memberikan level. Itu level kita tulis jumlah permintaan. Oke. Kemudian kita boleh lagi di sini kita namai ketersediaan bahan baku. Lalu kita lanjut ke kemudian kita di sini kita akan memberikan rate pada jumlah permintaan, di mana kita menuliskan peningkatan permintaan. Kemudian di sini kita memberikan rate juga, di mana kita akan menuliskan penurunan permintaan. Setelah itu kita memberikan rate juga, ada variabel ketersediaan bahan baku, kita namai hasil impor. Lalu kita akan memberikan rate setelah ketersediaan bahan baku dengan nama gagal impor. Kemudian kita di sini akan memberikan variabel-variabel yang mempengaruhi dari variabel peningkatan permintaan, penurunan permintaan, hasil impor, serta gagal impor. Di sini untuk variabel mempengaruhi peningkatan permintaan yaitu persentase peningkatan. Lalu untuk variabel yang mempengaruhi penurunan permintaan yaitu persentase penurunan. Lalu untuk variabel mempengaruhi hasil impor sesuai dengan seperti causal diagram tadi, di sini ada GDP, kemudian ada kurs negara, lalu ada dana untuk impor. Kemudian untuk variabel mempengaruhi gagal impor seperti sama juga yang seperti tadi, ada cuaca buruk, dan juga ada produk jasa. Setelah kita membuat variabel mempengaruhi setiap variabel yang lainnya, kita di sini memberikan tanda panah seperti tadi. Untuk persentase peningkatan di sini mempengaruhi peningkatan permintaan, lalu untuk persentase penurunan mempengaruhi penurunan permintaan, GDP mempengaruhi hasil impor, dana impor mempengaruhi hasil impor juga, kurs negara mempengaruhi hasil impor, lalu cuaca buruk mempengaruhi gagal impor, produk jasa di sini juga mempengaruhi gagal impor. Kemudian di sini kita juga akan memberikan tanda panah yang dimana jumlah permintaan di sini itu mempengaruhi ketersediaan bahan baku.
Setelah selesai kita memberikan tanda panah pada setiap variabelnya, kemudian kita akan memberikan nilai pada setiap variabel tertentu, mulai dari persentase peningkatan hingga dari ke variabel yang lainnya juga. Di sini pada persentase peningkatan, kita isi nilai equation yaitu sekitar 0,4. Kemudian klik OK. Lalu untuk persentase penurunan di sini, kita akan memberikan nilai equation 0,7. Kemudian klik OK juga. Untuk peningkatan permintaan, di sini kita akan memberikan equation yaitu persentase peningkatan dikalikan 1000. Lalu untuk penurunan permintaan, kita akan memberikan equation yaitu persentase penurunan dikalikan 1000. Lalu untuk variabel dana impor, kita akan memberikan equation yang di mana 0,8 dikalikan 5000. Lalu untuk GDP, equation-nya sebesar 0,6 dikalikan 1000. Lalu untuk kos negara di sini 0,5 dikalikan 6000. Untuk hasil impor, kita akan memberikan equation yaitu dana impor ditambahkan dengan GDP, lalu kemudian ditambahkan kurs negara. Untuk variabel cuaca buruk ini kita akan memberikan nilai 0,7 dikalikan 550. Untuk produk cacat, kita akan memberikan equation 0,8 dikalikan 550. Lalu untuk variabel jumlah permintaan di sini kita akan memberikan equation yaitu yang dimana peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan dengan initial value sebesar 5000. Lalu untuk variabel ketersediaan bahan baku di sini kita akan memberikan equation hasil impor dikurangi gagal impor, kemudian dikurangi jumlah permintaan, lalu untuk initial value 7000. Setelah semua selesai, kita klik secara LA, lalu kemudian kita klik simulate. Jika ada tulisan dataset current error di exist, kita akan klik yes. Lalu klik secara LA lagi, kemudian klik grafik di sini. Maka akan keluar hasil yang dimana persediaan baku ini naik secara konstan. Lalu juga secara A lagi, kemudian kita klik tabel. Di sini dapat kita lihat nilai dari ketersediaan bahan baku naik sehingga dapat dikatakan konstan. Mungkin sekian dari penjelasan saya terkait pembuatan struktur diagram serta struktur diagram. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.